Halo guys, kali ini kita akan mendiskusikan hal yang sangat seru juga ya, yang berkaitan dengan perkuliahan, di mana memang mungkin untuk kamu yang sekarang ingin mencoba kuliah di jurusan Fakultas Hukum, mungkin kamu bertanya-tanya, Fakultas Hukum itu belajar apa? Fakultas Hukum itu jadi apa? Dan gimana ya cara nentuin kampus yang tepat untuk berkuliah di Fakultas Hukum? Apalagi kita tahu sendiri, banyak banget orang yang mau kuliah Fakultas Hukum dan membuat jurusan-jurusan yang berkaitan dengan fakultas hukum itu juga ikut-ikutan menjadi ketat gitu loh. Dan kita tahu sendiri jurusan hukumnya sendiri pun ketat gitu loh. Dan kampus favorit kayak misalkan UI, Unpad, atau UGM, fakultas hukumnya selalu yang paling ketat. So, sebelum kamu mungkin memutuskan mau kuliah di jurusan hukum, ada baiknya kamu mengetahui dulu apa sih yang dipelajari di Fakultas Hukum, dan nanti kita akan mendiskusikan juga dengan perbandingan lah ya antara kurikulum yang reguler dengan yang internasional. Karena mungkin kamu juga ingin tahu gitu, Fakultas Hukum kelas internasional tuh belajar apa sih gitu. Kalau di UGM namanya IUP gitu. Itu apa gitu, belajar apa bedanya sama reguler. Nah, nanti kita akan bahas ya. Well, aku share screen dulu. Ya. Judulnya adalah belajar apa aja di Fakultas Hukum. Nah, ini buat teman-teman juga yang memang mungkin ingin memiliki ya strategi untuk tes tulis SBMPTN, SIMAK UI atau UM/UGM gitu ya. Kamu bisa kunjungin video yang ada di link description di bawah atau di card sini. Di situ saya udah ngejelasin tentang bagaimana untuk kamu yang lagi mempersiapkan tes tulis untuk membuat strategi belajarnya. Dan ada juga video yang cukup menarik di sini ya, di mana memang saya membahas tentang kesalahan apa yang biasanya sering terjadi saat belajar tes SBMPTN, dan kesalahan yang sering terjadi saat kita itu mau, tes tulis. Jadi pas tes tulis itu kesalahannya apa aja gitu. Nah, itu juga ada di link description ya di bawah ya. Dan oke, kita mulai aja. Belajar apa aja di Fakultas Hukum? Pertama saya mau mengenalkan diri saya dulu. Nama saya Alvin dan saya dulu kuliah di Fakultas Hukum UGM, dan ya saya lulus baik intinya, dan saat saya kuliah itu saya masuk tuh 2013. Artinya saya lulus dari SMA adalah tahun 2013. Di sana saya lulus itu sebagai juara umum dengan predikat the most outstanding student in academic di sini. Hanya saja memang ya, pencapaian nilai raport saya yang bagus maupun saya juga seorang yang sangat suka mengikuti lomba dan menang seperti OSN Ekonomi, lomba bisnis plan tingkat nasional, ataupun bahkan bisnis plan syariah pun saya ikutin gitu ya. Sampai juara juga tingkat nasional gitu. Ternyata tidak membuahkan hasil, tidak tercermin dalam SNMPTN undangan. Di mana di sini kita bisa lihat SNMPTN undangan, maaf, Anda tidak dinyatakan lulus SNMPTN 2013. Well, ini menjadi sebuah tamparan keras, di mana memang akhirnya saya tanya ke teman-teman saya gitu, "Lu kuliah dapat nggak undangan?" "Dapat gue Vin, manajemen UI, Fakultas Ekonomi." "Lu di mana?" "Komunikasi UI." "Lu di mana?" "Komunikasi Unpad." "Lu di mana?" "Akuntansi Unpad." Semuanya jawabannya sangat-sangat bagus guys gitu. Cuman kenapa ternyata ini tidak tercermin di saya sebagai juara umum nomor 1 gitu. Akhirnya saya mencari tahu alasannya kenapa, karena saya tidak mendapatkan reason yang jelas gitu ya. Akhirnya saya punya hipotesis dari pencarian saya, di mana memang ya saya punya kakak kelas, dia lolos SNMPTN undangan ke Fakultas Hukum UI, tapi dia dapat PKN STAN dan hukum UI-nya dibuang, dia ambil STAN-nya. Tahun depannya saya apply, saya yang di blacklist gitu lah. So jadi sekali lagi ya buat teman-teman memang yang mungkin merasa berprestasi juga ketika SMA tapi tidak lolos dalam tes, dalam SNMPTN undangan atau jalur rapot atau nilai rapot atau prestasi SMA atau apa namanya gitu ya. Tidak usah berkecil hati gitu. Karena teman-teman yang berprestasi ini punya fondasi yang cukup kuat untuk belajar untuk tes tulis gitu ya. Karena begini guys, ketika kamu itu belajar untuk SNMPTN undangan ya, secara nggak langsung kamu juga mempersiapkan diri untuk tes tulis. Yang penting selama proses belajar, ketika belajar di SMA kamu jujur.
Jadi pas tes, itu jadi jauh lebih mudah, karena kamu punya nilai lebih dibandingkan mereka yang mungkin baru mengenal tentang pelajaran-pelajaran yang kamu pelajari, gitu ya. So, itu tentang saya, dan saya juga ngajar les ya, waktu saya kuliah di UGM dulu. Di mana memang saya ngajar les itu untuk teman-teman yang baru lulus SMA, gap year, anak IPA mau ke IPC atau IPS gitu ya. Dan saya juga membuatin strategi buat teman-teman lainnya sehingga banyak banget mereka yang lolos ke UI, ke UGM, ke ITB, ke Unbrau. Bahkan yang saintek pun banyak yang ke kedokteran dan masih banyak lagi karena pakai strategi yang saya gunakan, dan sebagian strategi udah saya share yang ada di link description di bawah. Well, sekarang kita mau bahas dulu nih cara memilih fakultas hukum untuk kamu kuliah, ya. Ini cukup penting, karena hampir semua kampus negeri maupun swasta, hampir ya, hampir semua tuh punya fakultas hukum, hampir semua. Dan bagaimana nih cara memilih yang tepat buat kamu gitu kan? Oke. Yang pertama, kamu perhatikan akreditasi, karena begini ya, akreditasi ini penting untuk kamu kalau mau lanjut S2. Di mana kalau kamu mau lanjut S2, akreditasi kampus S1 itu diperhatikan. Ketika kamu mau ajuin beasiswa seperti LPDP misalkan, kamu akan dilihat akreditasinya juga gitu loh. Jadi, perhatikan akreditasi itu adalah hal yang nomor satu, ya. Jangan sampai enggak, akreditasi itu nomor satu. Akreditasi ada A, B, dan C, pilih yang A. Yang A tuh kayak apa aja, UI, UGM, Unpad, ya kan. Dan, untuk yang kedua adalah perhatikan network alumni untuk bekerja. Di mana memang network untuk alumni untuk bekerja gitu ya. Ini kamu harus perhatikan dengan baik. Karena apa? Ya seperti SMPTN undangan ya, secara garis besar nih. Yang saya ditolak SMPTN undangan, tapi lolos SBMPTN ke Hukum Unpad, lolos ke SIMAK UI, Fakultas Hukum Irreguler, lolos ke UGM juga gitu kan. Andai kan mungkin saya sekolah di SMA 8 Jakarta mungkin ya, atau di SMA Taruna Nusantara, Tarnus, mungkin ini saya dapat undangan ini gitu. Kemungkinan ya kan. Karena kan ya mereka punya bobot untuk sekolah juga gitu. Sementara kalau sekolah saya mungkin nggak setinggi SMA 8 Jakarta atau SMA Tarnus gitu kan, Taruna Nusantara. Akhirnya saya harus tes tulis 3 kali nih, SBMPTN menang dapat SBMPTN ke Hukum Unpad, UI dapat reguler 2013 di tahun yang sama semuanya, dan ini UGM juga dapat. Akhirnya saya pilih UGM waktu itu kan. Dan network ini cukup penting gitu ya. Kamu lihat, kamu mau bekerja di mana, misal mau di kehakiman atau kejaksaan, kamu bisa cari tahu juga network alumni untuk bekerja ini. Karena siapa tahu sedikit banyak mereka akan membantu. Di mana network untuk alumni ini biasanya ya, ada beberapa, eee, job opportunity atau lowongan kerja khusus untuk alumni UGM doang misalkan. Khusus untuk UI doang misalnya. Itu ada aja gitu loh. Namanya perusahaan swasta kan bebas ya nggak, yang negeri mungkin BUMN juga ada mungkin ya. Tapi kalau perusahaan swasta mungkin juga ada nih seperti ini gitu. Bahkan network untuk alumni ini biasanya info-info tentang lowongan mungkin akan disebarkan di grup alumni dulu sebelum di-public. Oke? Jadi network untuk alumni ini juga harus kamu perhatikan. Ya. Yang ketiga, perhatikan biaya hidup dan kemampuan finansial kamu. Karena bisa jadi kamu mau ambil di UI atau kamu mau ambil di UGM, kamu harus bayar kos dan secara finansial kamu nggak mampu. Ini juga kamu harus lihat gitu. Karena kalau kamu mungkin bisa seperti saya kuliah sambil kerja, mungkin nggak terlalu berat ya, karena bisa sambil ngajar les, sambil jualan. Waktu dulu saya juga pernah tuh jualan gorengan, ambil di Jalan Magelang, kilometer 3 kalau nggak salah kilometernya, pagi-pagi, terus saya jualin ke fakultas-fakultas lain. Titip di kantin, titip di mana itu, organisasi mahasiswa yang lagi cari cuan buat event organizer-nya gitu. Kalau kamu bisa ngatur waktu dengan baik sih nggak masalah gitu ya. Tapi buat kamu yang mungkin ngatur waktu bisa baik, tapi mungkin perkuliahannya itu beda-beda ya tiap kampus. Ada yang memang kamu boleh pilih sendiri maksimal 24 SKS misalkan. Nah, ada juga kampus-kampus yang memang udah dipaketin. Yang otomatis kalau udah dipaketin, kayak sibuknya kamu itu akan tidak bisa dipilih gitu loh. Karena kamu emang udah disuruh sibuk kasarnya gitu. Sementara kalau yang pilih itu kan bisa dibilang bebas, kamu mau ambil berapa SKS biar nggak sibuk kuliahnya, tapi jualannya biar sibuk atau gimana, itu bisa nyimbangin gitu kan.
Tapi buat kamu yang memang kemampuan finansialnya biasa aja dan beasiswa juga belum dapat, mendingan kamu juga perhatikan ini gitu. Jangan sampai kamu kuliah putus di tengah jalan. Di semester 5 putus gitu. Sayang banget. Semester 5 udah 2 tahun lebih, itu sayang banget sih gitu ya. So, selanjutnya, lulusan fakultas hukum itu jadi apa? Pertama, kamu harus tahu dulu bahwa lulusan fakultas hukum itu bisa bekerja menjadi apa aja asalkan syaratnya kerja S1 dari berbagai jurusan. Nah, banyak orang yang salah kaprah, banyak orang yang berpikir lulusan hukum hanya bisa jadi hakim, jaksa, pengacara, diplomat gitu ya. Jawabannya simpel guys, jawabannya adalah tidak sesempit itu. Fakultas hukum itu bebas, Anda mau jadi apa aja. Contoh, Mbak Najwa Shihab bisa jadi presenter, bisa jadi pembawa acara, bisa punya acara sendiri gitu kan. Dan beliau itu dari Fakultas Hukum UI. Siapa lagi ya? Namanya Mas Agung Nugroho. Jadi dia itu alumni Fakultas Hukum UGM dan dia jadi pengusaha laundry kilauan. Dia punya franchise sendiri namanya Simply Fresh. Bisa jadi pengusaha gitu. Jadi lulusan hukum bisa jadi apa aja? Jawabannya simpel. Bisa jadi apa aja asal yang syaratnya S1. Mau jadi teller bank juga mungkin bisa ya. Atau mungkin mau jadi guru bisa. Mau jadi apapun bisa asalkan ya syaratnya S1 dan kamu punya kemampuan di bidang itu gitu loh. Kamu juga bisa menjadi hakim, menjadi jaksa. Nah, kalau hakim jadi jaksa, ini tergantung bukanya. Jadi setelah kamu lulus S1, kehakiman tuh buka nggak? Dan kejaksaan buka nggak? Kalau enggak ya kamu harus nunggu gitu kan. Kalau misalkan buka ya kamu daftar, lalu cakim dulu namanya. Cakim tuh kayak sekolah lagi intinya. Jadi pelajaran tentang jadi hakim lebih dalam lagi. Teman saya banyak jadi hakim. Jadi jaksa juga banyak banget. Karena pas lulus tahun 2017-an tuh ya, pada buka tuh cakim sama jaksa gitu. Nah untuk tahun ini saya kurang tahu deh mau buka atau enggak dan kalau buka sebanyak dulu atau enggak ya. Karena emang disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ternyata kebutuhannya nggak banyak ya mungkin nggak dibukanya banyak gitu kan ya. Kamu juga bisa menjadi pengacara di mana kalau kamu jadi pengacara itu kamu harus yang namanya ikutan namanya PKPA. PKPA itu kalau kamu udah sarjana hukum, yang kamu lakukan adalah kamu ikutan PKPA, semacam kayak pendidikan profesi jadi pengacara. Nah, ini bayar lagi kalau tahun ini sekitar 5-6 jutaan, nggak terlalu mahal ya menurut saya, karena buat pendidikan ya seharusnya nggak mahal. Mahal itu kalau kamu belanja yang nggak berguna gitu, itu mahal. Tapi kalau untuk pendidikan harusnya nggak ada yang mahal sih, diusahakan harus ada dong gitu ya. Sekitar 5-6 juta kalau nggak salah ya. Dan kalau misalkan kamu mau jadi diplomat juga bisa. Jadi intinya lulusan fakultas hukum itu jadi apa? Jawabannya simpel. Satu, bisa bekerja jadi apa aja asal yang syaratnya S1. Mau jadi teller bank, mau jadi guru les, mau jadi sales, mau jadi ya macam-macam PNS bisa juga gitu loh. Di BUMN bisa, yang penting S1 guys gitu ya. Ini ya teman-teman harus ingat mindset-nya. Jangan salah kaprah cuman berpikir bisa jadi hakim, jaksa, pengacara, yang lainnya nggak bisa. Nggak gitu ya, bisa jawabannya. Dan ini langsung saya bicarakan langsung kamu dengar dari anak fakultas hukumnya sendiri, udah lulus deh, alumni fakultas hukum UGM ya. Jadi bisa bekerja menjadi apa aja asal syaratnya S1. Nah, ini dia, pelajaran yang dipelajarin di fakultas hukum itu ada apa aja? Nah, buat kamu yang mungkin penasaran dan kayak, "Ini fakultas hukum tuh belajar apa sih? Ngapalin pasal? Ngapalin undang-undang dasar? Atau semua pasal hafal?" Ini saya sering dapat pertanyaan seperti itu ya. Jawabannya enggak ya guys, enggak semuanya hafal guys. Hafal yang penting-penting aja, yang benar-benar sering dipakai, sisanya kita googling lah gitu ya. Kita buka dulu untuk yang reguler ya, regular kelas untuk hukum UGM di salah satu ya hukum UGM kampus yang terbaik di Indonesia salah satunya ya. Kita buka dulu sebentar. Google Panduan Akademik, share. Nah, ini data terbuka ya. Sekali lagi, data terbuka itu data yang tidak dirahasiakan, data yang tidak ditutup-tutupi. Kamu googling pun sebenarnya ada ini gitu ya. Cuma kalau googling kamu nggak ada penjelasannya gitu kan. Ini saya jelasin sebagai alumni. Ya, jadi pertama dulu ya. Well, pertama kamu sebagai sarjana hukum, kamu akan belajar pelajaran wajib yaitu pendidikan Pancasila, di mana kalau kamu nanti kuliah di UI sekalipun atau di Unpad, di ITB, pendidikan Pancasila itu wajib ya. Jadi ini mata kuliah yang wajib di Indonesia. Walaupun mungkin nanti namanya berubah,
nggak cuma pendidikan Pancasila, mungkin ada yang namanya pendidikan apa-apa tapi bahasa Pancasila gitu ya, karena dia wajib se-Indonesia. Kedua, kewarganegaraan ini juga penting gitu ya untuk kamu memahami sebagai keluarga negara ya, dan ini wajib. Yang ketiga adalah pendidikan agama, sesuai dengan agama kamu gitu ya, jangan kamu agamanya Islam belajar Kristen, nggak gitu gitu ya, tapi pendidikan yang sesuai dengan agama kamu. Ada pilihannya Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, ya itu jangan lupa. Dan ini ada yang namanya KKN. KKN ini namanya kuliah kerja nyata. Apa itu KKN? Nah, KKN itu intinya adalah kamu biasanya di semester-semester akhir ya, semester 5, 6, 7 sekitar segitu. Itu kamu akan mengabdi kepada masyarakat. Maksudnya apa? Dari semua pengetahuan yang sudah kamu punya selama di bangku kuliah, misalkan kamu sarjana hukum, calon sarjana hukum gitu ya. Kamu akan memandu entah mungkin kepala desanya, masyarakatnya tentang aspek-aspek hukum. Mereka misalnya minta diajarin cara buat perjanjian. Mereka mungkin minta diajarin apalagi ya. Waktu dulu saya KKN itu minta diajarin perjanjian tentang akta jual beli tanah sama waktu saya dulu KKN ya. Saya KKN itu di Gunung Kidul, guys. Akta ya saya udah lupa. Akta jual beli tanah pokoknya sama ya pokoknya transaksi lah intinya sama waris mereka minta ajarin waris Islam. Nah ini dalam kuliah kerja nyata kamu akan mengabdi ke masyarakatnya. Kamu akan mengajarin mereka, mandu mereka gitu ya. Atau mungkin kamu sesimpel ngajarin anak SD buat belajar misalkan kayak gitu. Dan itu selama 3 bulan atau 2 bulan ya. Ya sekitar segitulah. Saya rada lupa tepatnya berapa bulan. Yang jelas selama kamu KKN ini ya, kamu ini bisa ditempatkan di mana aja, di Papua, di Jakarta, di Sulawesi, dimanapun. Jadi kamu bisa mengenal lebih jauh tentang kebudayaan setempat. Ini seru sih menurut saya. Yang paling penting adalah kamu bisa untuk jaga diri, jaga diri bisa dibilang. Kenapa bisa jaga diri? Karena mungkin kamu ditaruh di pelosok yang akses obatnya susah dan kamu punya penyakit tertentu misalkan. Ini harus disampaikan ya ke dosennya. Biar dosennya mungkin nggak tempatin kamu terlalu jauh dari tempat-tempat yang minim akses kesehatan. Misalkan seperti itu. Nah, ini kita juga akan belajar bahasa Indonesia untuk hukum. Jadi ini bahasa Indonesia ya kayak EYD lah ya buat persiapan penulisan skripsi atau penelitian-penelitian lainnya. Dan ini menurut saya juga tidak terlalu susah sih. Yang penting kamu ada kemauan dan kamu ada apa ya bisa dibilang kan ada bekal ya selama SMA tuh kelas 1 2 3 kan belajar EYD ya. Nah, itu lebih dalam aja di sana gitu tapi untuk hukum. Next. Untuk pengantar ilmu hukum. Nah, ini penting ya guys, pengantar ilmu hukum ini. Jadi pengantar ilmu hukum ini bisa dibilang adalah sebuah pelajaran untuk ngantarin kamu mengenal lebih jauh tentang ilmu hukum. Apa bedanya yang kedua tuh dengan pengantar hukum Indonesia? Bedanya adalah kalau pengantar ilmu hukum itu luas. Kamu akan disajikan atau belajar tentang ilmu hukum yang kayak misalkan apa sih yang dipakai secara garis besar hukum yang ada di dunia, ada namanya common law, civil law kayak gitu. Jadi kamu akan dikenalin sistem hukum yang ada di dunia secara global. Sementara kalau pengantar hukum Indonesia itu hanya dikenalin tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Kayak misalkan yang berlaku di Indonesia ya hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, hukum Islam. Nah, ini 3 hukum ini gimana cara kerjanya? Gimana kalau saling bertentangan? Gimana kalau misalkan hukum adat bilang A, hukum Islam bilang B, hukum yang secara Pancasila atau secara peraturan perundang-undangan bilang C, mana yang didahulukan? Nah ini, gitu ya. Sementara kalau misalkan pengantar ilmu hukum, kamu lebih dijelasin tentang hukum itu apa gunanya, manfaat hukum itu apa, kejadian hukum itu apa, masalah hukum itu apa, nah yang kayak gitu-gitu. Terus proses penelitian hukum itu seperti apa atau penemuan hukum gitu. Jadi kamu akan dikenalkan dengan hal-hal itu gitu ya. Yang ketiga adalah ilmu negara. Gimana ilmu negara ini kamu akan belajar tentang negara. Kita tahu ada negara di dunia ini mungkin ada yang namanya negara kerajaan, ada negara monarki, oligarki, demokrasi dan sebagainya. Nah, itu yang akan dibahas biar kamu lebih tahu apa bedanya negara monarki dengan oligarki atau aristokrasi atau ya yang lain-lain. Jadi lebih kepada proses pembentukan negara. Kira-kira kenapa negara A itu monarki, negara B demokrasi. Nah, itu kamu ntar cari tahu
proses pembentukan negaranya dari abad-abad yang dulu, abad ke-8, abad Romawi segala rupa sampai sekarang, gitu ya. Yang selanjutnya ada namanya filsafat hukum, di mana kita akan mempelajari hukum lebih jauh dari sudut pandang filsafat dan juga nanti kamu akan bisa memiliki pikiran yang cukup kritis tentang hukum itu sendiri ya. Lalu ada hukum tata negara, di mana memang kalau hukum tata negara ini kita membahas tentang penataan negara, kasarnya sih gitu ya, tapi nggak gitu juga. Jadi hukum tata negara tuh kayak kamu melihat secara hukum tata negara Indonesia gitu, itu ada namanya eksekutif, legislatif, yudikatif, ya nggak? Nah, eksekutif, legislatif, yudikatif ini cara kerjanya seperti apa? Gimana cara mereka melakukan kebijakan? Apakah eksekutif lebih didahulukan dibanding legislatif dan sebagainya? Jadi, hukum tata negara itu lebih banyak diskusi tentang penataan negara secara eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya, secara garis besar nih ya. Next, ada namanya hukum administrasi negara. Di mana kalau hukum administrasi negara atau HAN biasa disebut ini lebih kepada mirip seperti hukum tata negara, tapi ini lebih kepada hubungannya gitu ya. Hubungan antar lembaganya, hubungan bagaimana kalau misalkan antar lembaga itu ada menyalahi aturan yang nanti diselesaikan di salah satu pengadilan namanya PT UN misalkan seperti itu. Jadi intinya hukum administrasi negara mengatur hubungan antar negara, antar lembaga negara maupun nanti juga akan mengatur hubungan lembaga negara ini ke masyarakatnya gitu. Bedanya dengan tata negara lebih membahas tentang eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Kalau administratif lebih pada kegiatannya maupun juga mengatur hubungan ke masyarakat gitu ya. Next, hukum lingkungan. Hukum lingkungan ini akan membahas mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan lingkungan. Misalkan hukum lingkungan ya. Kalau kamu mau membangun sebuah perumahan, perizinan apa aja yang harus dipenuhi misalkan seperti itu. Yang kedua tentang hukum lingkungan. Bagaimana caranya menyeimbangkan antara ekosistem lingkungan yang tumbuh dinamis ya, biar nggak rusak, juga dengan kebutuhan manusia. Karena bisa jadi lingkungan yang bagus itu kita rawat, kita jaga terus, tapi jadi nggak ada manfaatnya buat manusia. Tapi di sisi lain kalau misalkan kita itu memanfaatkan terus, lingkungannya rusak. So gimana caranya imbanginnya secara hukum gitu. Nah ini akan dibahas, ini seru sih. Salah satu hukum yang paling seru. Next, ada hukum perdata dan pidana. Ini yang sering didengar ya oleh teman-teman mungkin ya. Di mana memang hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur antar subjek hukum. Misal antara perjanjian jual beli PTA dan PTB atau PTA ke masyarakat ke salah satu orang namanya katakanlah Budi, dia jual beli atau nggak cuma jual beli, pernikahan antara Budi dengan Astri misalkan seperti itu. Jadi dia ini lebih kepada yang sifatnya private, lebih kepada bagaimana mengatur hubungan antar subjek hukum, gitu ya. Kalau yang tadi nih atas-atas kan mengatur lembaga negara ke masyarakat dan ini lembaga negara ke antar lembaga negara, gitu ya. Nah ini nih lebih kepada subjek hukum, gitu. Yang selanjutnya adalah ada hukum pidana. Hukum pidana ini adalah hukum yang mengatur tentang salah dan benar ya intinya. Misalkan nih salah dan benar ya. Bener nggak sih mencuri? Nah, salah kan? Kalau salah hukumannya apa? Kalau mencuri untuk menolong orang lain gimana? Kalau misalkan dia membunuh orang karena lagi dibegal, karena nggak sengaja nih ngebunuh begalnya, itu gimana? Kalau misalkan ada perempuan yang lagi mau diperkosa dan nggak sengaja ngebunuh pemerkosanya, itu gimana hukumnya? Nah, itu yang dibahas gitu ya. Kalau perdata jadi yang kayak jual belinya, kalau pidana itu dalam tanda kutip ya, ini yang melibatkan kepolisian sebetulnya. Tapi enggak juga sih, secara garis besar aja ya biar kalian gampang memahami. Kalau jual beli kan nggak butuh polisi, kasarnya gitu. Ya udah jual beli online aja kayak di Shopee, di Tokopedia, nggak perlu kan gitu. Tapi kalau misalkan ada kayak pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, apalagi ya, begal. Nah ini nih masuknya nih gitu ya. Atau kelitih itu yang terkenal sekarang. Dan ini ada hukum internasional dasar, di mana hukum internasional dasar ini akan membahas tentang hukum internasional secara general, ya. Bagaimana, subjek antar negara itu berhubungan. Misal, kalau misalkan hukum internasional kayak sekarang yang terjadi, bisa dibilang yang terjadi sekarang tuh kayak banyak banget namanya nikah campuran antara warga negara Indonesia dengan Brazil misalkan. Itu gimana kalau misalkan dia itu meninggal misalkan.
Kayak misalkan, ya itu secara generalnya dulu ya, tapi kalau misalkan secara yang lebih general lagi, yang lebih dasar lagi, palingan kayak membahas subjek hukum internasional itu siapa, terus habis itu yang membahas, hukum internasional gitu kalau misalkan terjadi kayak Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu. Nah, itu gimana prosesnya bayar utang Jerman Timurnya siapa gitu, yang kayak gitu-gitu. Kayak misalkan nih Korea Utara, Korea Selatan bergabung, nah siapa yang mau bayarin utangnya Korea Selatan, misalkan kayak gitu. Ya bisa sih secara garis besar sih kayak gitu ya. Hukum internasional juga nanti akan membahas tentang genosida, tentang pembunuhan ras tertentu dan sebagainya. Apa yang dilakukan PBB, apa yang dilakukan WHO, dan ya lembaga-lembaga lainnya lah intinya. Next ada hukum agraria dan adat. Hukum agraria ini lebih membahas tentang aspek, pertanahan, walaupun nggak cuma tanah ya, tapi juga tanah, bangunan, apartemen, itu akan dibahas. Jual belinya, syarat izin bangunnya, kalau ada sengketa kayak gimana, perjanjiannya kayak gimana gitu ya. Hukum adat ini sini akan dikenalkan kepada teman-teman ya, hukum adat ini lebih membahas tentang hukum adat yang ada di Indonesia, ya. Bagaimana berlakunya, bagaimana jika bertentangan dengan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bagaimana eksistensi hukum adat ini sendiri gitu ya. Dibandingkan hukum-hukum lainnya, gimana penerapannya. Selanjutnya ada namanya hukum Islam. Nah, walaupun mungkin teman-teman di sini beragamanya lain, mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, atau Konghucu, teman-teman wajib belajar hukum Islam. Kenapa gitu ya? Jawabannya adalah biar teman-teman kalau punya, klien, kalau jadi pengacara ya, atau jadi hakim atau jadi jaksa, teman-teman tuh punya sudut pandang hukum Islamnya juga gitu. Jadi kalau misalkan ada ibu rumah tangga yang bagi waris pakai hukum Islam, teman-teman jadi tahu pembagian yang benar berapa, pembagian yang salahnya gimana mengatasinya gitu. Jadi ini wajib, dan hukum Islam ini nanti akan membahas hukum Islam secara general dulu. Perkawinan secara hukum Islam, perceraian, zakat, infak, sedekah, bedanya apa, wakaf, ya intinya gitu. Ini secara general dulu. Ntar ada lagi guys ini di bawah. Nah, ini ada namanya mata kuliah, yang syaratnya gitu ya. Syaratnya ini adalah PIH, PHI. PIH ini pengantar ilmu hukum nih. Jadi kalau kamu udah lulus PIH, ya kamu bisa ngambil kuliah ini. Karena atau PHI itu pengantar hukum Indonesia. Kalau kamu udah lulus dua-duanya atau salah satu di antara dua-duanya, kamu baru bisa ngambil yang tadi saya sebutkan gitu ya. Next, ada hukum acara pidana. Bedanya apa dengan hukum pidana? Bedanya adalah kalau hukum acara pidana itu tentang prosedurnya dalam persidangan, baik itu di ruang sidang ataupun cara menyidiknya oleh polisi atau oleh KPK dan sebagainya. Bagaimana mengusutnya kasarnya gitu sampai persidangannya. Jadi kalau hukum pidana cuma bicara salah dan benar, kalau acara pidana lebih kepada proses penegakan hukum pidananya itu sendiri. Ada hukum PETAN ya, hukum pengawasan terhadap aparatur negara, PETAN biasa disebutnya ya. Hukum pengawasan terhadap aparatur negara ini lebih kayak hukum administrasi negara, ya Han, tapi ini cara penegakannya. Gampang ya, ini negakin ini negakin ini gitu ya. Hukum konstitusi, peraturan dan perundangan ini juga kurang lebih sama seperti itu, tapi ini lebih kepada prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan. Kayak misalkan, peraturan pemerintah, proses membuatnya gimana? Undang-undang proses buatnya gimana? TAP MPR gimana proses buatnya? Siapa yang terlibat di sana? Cakupannya boleh sampai mana? Boleh nggak cakupan TAP MPR sampai ada pidananya dan sebagainya? Ini dibahas di sini. Next ada namanya hukum bisnis, di mana memang ini mirip dengan hukum perdata. Hanya saja memang kalau hukum bisnis ini lebih private daripada hukum perdata, di mana memang kalau hukum perdata tuh kayak jual beli, kayak apalagi ya selain jual beli tadi, perkawinan misalkan atau perceraian itu dibahas. Tapi kalau hukum bisnis ini lebih fokus ke jual belinya, misalkan seperti itu. Kayak hukum perbankannya dibahas juga di sini, kayak misalkan transaksi jual beli juga dibahas di sini. Kayak transaksi apalagi ya, nggak cuma transaksi, banyak yang berkaitan dengan bisnis ya. Ini akan dijelaskan di hukum bisnis ini. Next ada hukum internasional lanjutan, yang penting dasar kamu lulus dulu, baru ke kelanjutan. Lanjutan ini baru nanti kamu akan membahas lebih jauh, lebih dalam tentang peran-perannya dari si lembaga internasional maupun subjek-subjek hukum internasional ya. Ya. Next ada hukum ketenagakerjaan, di mana ini nanti kamu akan membahas tentang ketenagakerjaan secara overall ya. Jadi kalau ketenagakerjaan tuh kayak gimana hubungan antara buruh dengan pengusaha. Buruh di sini bukan artinya cuma buruh pabrik ya. Buruh di sini adalah orang yang tidak menciptakan lapangan pekerjaan dan juga dia bukan investasi di pekerjaan itu namanya buruh.
Jadi kayak karyawan swasta pun itu namanya buruh gitu ya. Nah, bagaimana hubungannya antara pengusaha dengan buruh ini? Perjanjian kerjanya, cara pecatnya, kalau resign gimana, kalau cuti hamil gimana dan sebagainya ini akan dibahas. HK-HK atau hukum keluarga dan harta kekayaan. Di sini akan membahas tentang bagaimana perhitungan waris secara hukum perdata misalkan, atau mungkin juga akan membahas tentang perkawinan jauh lebih dalam lagi dibandingkan hukum perdata. Karena kalau perdata mungkin yang disinggung masih banyak, bisnisnya disinggung, hukum harta keluarganya disinggung, pokoknya general lah. Nah ini lebih dalam lagi gitu ya. Selanjutnya ada namanya hukum konservasi lingkungan. Di mana memang kalau hukum konservasi lingkungan ini akan membahas tentang hukum lingkungan yang jauh lebih dalam, terutama mengenai konservasi lingkungan. Gimana memanfaatkan sumber daya alam dan tetap seimbang biar alam itu juga tetap tumbuh berkesinambungan gitu ya. Selanjutnya ada hukum acara perdata. Misalkan hukum acara perdata itu kayak hukum acara pidana untuk menegakkan perdata. Hukum acara perdata ini kayak misalkan jalannya persidangan di ranah perdata itu seperti apa? Persidangan cerai kayak persidangan waris. Nah, itu perdata, acara perdata ya. Next ada hukum pajak, di mana memang kalau hukum pajak itu lebih fokus kepada pajaknya itu sendiri gitu. Bagaimana penerapan pajak, bagaimana pajak-pajak tuh jenisnya ada apa aja dan kenapa pemerintah menerapkan pajak. Nah, seperti itu ya. Dan ini syaratnya dan ya, hukum perdata dan hukum bisnis. Harus lulus dua-duanya baru ke sini. Next, ada hukum pertanahan. Di sini mirip kayak hukum agraria, tapi ini fokusnya kepada tanahnya itu sendiri. Jadi nanti akan fokus kepada sumber daya alam, pengolahan sumber daya alam seperti apa, migas seperti apa, itu juga akan dibahas di hukum pertanahan ini, yang ada di tanah di permukaan sampai di bawah gitu ya. Selanjutnya ada pidana khusus, di mana memang bedanya dengan pidana umum adalah pidana umum itu yang bersumber dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara kalau pidana khusus itu yang bersumber dari peraturan yang terpisah dari KUHP. Misalkan korupsi yang nggak ada di KUHP, apalagi ya yang nggak ada. Begal ada nggak ya? Mungkin begal pembunuhan kali ya masuknya. Illegal logging misalkan seperti itu. Nah itu yang peraturan-peraturan yang memang tidak ada di hukum pidana di KUHP akan dibahas di pidana khusus atau biasa disebut dengan Pitsus. Salah satu dosennya itu dosen saya yang sekarang jadi Wakil Menteri Hukum dan HAM, namanya Prof. Edi OS. Jadi kamu akan belajar langsung dari Wakil Menteri. Ya, tapi semoga masih ngajar ya. Next, ada hukum adat dan perkembangannya. Jadi ini akan diskusi lebih jauh tentang hukum adat. Ya, kalau hukum adat tadi secara general, hukum adat dan perkembangannya berarti mendiskusikan tentang perkembangannya yang terjadi di Indonesia saat ini. Penerapannya seperti apa gitu ya. Next, ada hukum bisnis internasional. Ini membahas tentang dua subjek hukum internasional yang melakukan transaksi bisnis. Ya, jadi nanti kamu akan membahas nih hukum bisnis internasional nih, jual beli atau kayak kantor Google di Indonesia. Ada aspek katakanlah aspek hukum yang dipertanyakan ini diselesaikan pakai hukum mana? Hukum Amerika karena Google di Amerika atau pakai hukum Indonesia. Nah, itu namanya hukum bisnis internasional. Kamu akan mencari tahu kira-kira si lembaga-lembaga ini nyelesain hukumnya tuh pakai cara apa, gimana dan sebagainya secara internasional. Karena bisa jadi ya diselesaikan dengan cara pakai hukum luar yang kamu nggak pelajarin dari tadi. Kalau kamu lihat nih scroll ke atas nih ya, itu kan hukum Indonesia semua. Kamu nggak pelajarin hukum US gitu. Nah ini gimana cara nyelesainnya? Selanjutnya ada HPKI ya, Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam, di mana ini akan membahas tentang lebih jauh tentang kewarisan Islam. Ini yang cukup menantang menurut saya gitu ya. Apalagi kalau kamu non-muslim. Wah, cukup menantang ya belajar ini. Tapi ini wajib ya, biar kamu punya, seperti yang tadi saya bilang, punya sudut pandang gimana perhitungan waris Islam atau perkawinan itu seperti apa. Jadi kalau tadi hukum Islam biasa tadi ini membahas tentang hukum Islam secara overall, zakat, infak, sedekah, perkawinan dan sebagainya. Nah ini lebih kepada ya perkawinan dan kewarisan Islamnya aja gitu, lebih deepnya gitu. Home tech, hukum dan teknologi. Ini pentingnya, di mana home tech ini kamu akan membahas aspek-aspek hukum ya yang ada dalam teknologi. Misal, kripto hukumnya gimana, phishing hukumnya gimana, hack gimana hukumnya dan sebagainya. Ini akan dibahas di sini.
Ada lagi yang namanya hukum antar tata hukum. Ya, jadi intinya ini cuman melihat kira-kira kalau misalkan ini kan syaratnya hukum perdata dan hukum internasional dasar ya. Jadi ini lebih kepada melihat kalau misalkan kamu melakukan pernikahan dengan orang Inggris misalkan. Kamu orang Indonesia, nikah sama orang Inggris, ya kan? Nikahnya di Prancis. Let's say si istri kamu atau suami kamu meninggal. Nah, itu cara nyelesain warisnya tuh gimana? Pakai hukum Prancis, hukum Inggris, atau hukum Indonesia. Kayak gitu. Jadi nanti lebih kepada fokusnya tuh gimana cara nyelesain hukum antar tata hukum makanya disebutnya gitu. Gimana cara nyelesainnya yang tepat tuh seperti apa. Dan kalau misalkan let's say ada lagi kamu kerja di Inggris, kamu harus store pajak nggak ke Indonesia? Misalkan kayak gitu atau cuman store ke Inggrisnya aja. Nah, itu juga akan dibahas di sana. Hukum dan HAM. Ini bahas tentang aspek-aspek HAM dalam hukum apapun aspek-aspek hukum dalam HAM ini sendiri gitu ya. Jadi lebih kepada melihat kira-kira apakah hukum yang ada ini bertentangan dengan HAM atau tidak, atau HAM-nya ini sendiri ternyata bermanfaat nggak sih untuk penegakan hukum gitu. Next ada hukum dan masyarakat ya. Jadi ini lebih kepada melihat secara garis besar apa dasolen dengan desainnya. Dasolen dan desainnya berarti adalah teori dan prakteknya di lapangan. Jadi kalau misalkan teorinya katakanlah harusnya seseorang yang ngebunuh itu dipenjara, tapi prakteknya di lapangan tidak dilakukan. Artinya hukumnya itu mandul kasarnya. Nah, itu gimana di masyarakat untuk saat ini gitu ya. Next ada MPPH, metodologi penelitian hukum, di mana memang metodologi penelitian hukum ini dipersiapkan untuk kamu belajar menulis skripsi sebenarnya secara garis besar ataupun jurnal ya. Ada perancangan peraturan perundang-undangan, di sini kamu akan membahas tentang gimana proses pembuatan peraturan perundang-undangan gitu ya. Dan ini kamu kayak cuman wajib ngambil ini wajib sih, wajib semua. TPK juga teknik penyusunan kontrak juga kamu juga akan belajar gimana nyusun kontrak yang baik. Dan penulisan hukum itu bisa dibilang skripsi gitu ya. Oh, ini 7 SKS. Oh, dulu sih cuma 4 SKS, guys. Oh, naik SKS-nya. Ini kan jumlah SKS ya. 2, 4 dan bedanya antara 2 dan 4. 2 itu berarti 1 minggu sekali. Kalau 4 nih berarti seminggu 2 kali gitu lah. Pertemuannya. Oh, wah 7 ya, saya dulu cuma 4. Skripsi saya A, ini harusnya kalau A-nya 7 nih IP saya lebih naik lagi guys gitu ya. Kemarin dulu cuma 4 guys gitu. Oh ya, ada perubahan berarti. Nah, ada PLKH. PLKH itu apa? PLKH itu bisa dibilang adalah sebuah praktek dari hukum acara pidana. Kalau dia PLKH pidana, PLKH perdata berarti praktek dari hukum acara perdata. PLKH itu konkretnya tuh kalau kamu pernah tahu ya, ada mahasiswa-mahasiswa yang pakai baju hakim, baju jaksa, baju penyumpah pengadilan intinya. Nah, itu adalah mereka yang sedang praktek menerapkan acara pidana. Jadi mereka dikasih kasus sama dosen, let's say pembunuhan ini pidana ya misalnya, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang mau diperkosa. Si Bejo meninggal. Nama ceweknya misalnya namanya Ratu. Nah, si Ratu ini yang akan dijadikan persidangan. Entar teman kamu ada yang jadi hakimnya, jadi jaksanya, jadi pengacaranya, jadi ratunya, jadi saksinya gitu ya. Itu kamu akan seperti drama kasarnya gitu ya. Dan apakah si Ratu ini bebas atau enggak tergantung dari riset penelitian kamu. Apakah Ratu ini bebas atau enggak. Dan itu risetnya cukup menghabiskan waktu sih sebenarnya kalau menurut saya. Ngerjain PLKH ini luar biasa waktunya loh. Begitu pula kalau perdata ya. Misalkan perdata PLKH adalah perceraian ya. Misalkan Budi dan Ani cerai. Nah, itu ntar sidangnya gimana? Atau sengketa tanah misalkan ya. Atau sengketa hak cipta gitu misalkan ya. Nah, ini pilihan, kalian boleh PLKH peradilan agama, misalkan adalah kalian jadi ya pengadilan agama, kayak misalkan perceraian antar orang Islam kan ke pengadilan agama itu gitu ya. PLKH pengujian peraturan perundang-undangan tuh kayak kalian seolah-olah jadi hakim Mahkamah Konstitusi yang jumlahnya 9 orang gitu ya. Kalian itu akan menguji peraturan ini benar atau enggak, bagus atau enggak gitu. PLK perizinan, kalian akan belajar tentang proses pembuatan izin usaha. Misalkan adalah kalian mau usaha kue, bakery. Izinnya apa aja sih? Itu yang akan jadi tugas kalian sebenarnya. PLKH alternatif penyelesaian sengketa, misalkan adalah mediasi atau ya mediasi, misalkan salah satu atau arbitrase.
Itu seperti apa prosesnya? PLKH pembuatan kontrak dagang, nah kalian akan belajar buat kontrak dagang. PLKH Haki, kalian akan ngebuat tentang hak kekayaan intelektual, perizinan hak cipta, perizinan merek, dan sebagainya. PLKH Mahkamah Konstitusi ini mirip kayak yang tadi ya, hanya saja memang ini lebih kepada Mahkamah Konstitusi yang bukan hanya mengurus apakah peraturan ini bertentangan dengan undang-undang bertentangan dengan UUD 45 atau enggak, tapi lebih kepada MK-nya itu sendiri. Kan banyak tugas MK, nggak cuma menguji antara UUD terhadap UU aja gitu ya, entah mungkin sengketa pemilu dan sebagainya gitu. Next ada PLKH Hukum Acara Tata Usaha Negara, di mana nanti kamu akan bertindak seperti hakim dalam persidangan tata usaha negara. Peradilan pajak, kalau misalkan kamu berkaitan dengan peradilan pajak, ini kamu akan belajar, ini seru sih. Dan hukum humaniter juga sama, kamu bertindak sebagai hakim internasional tentang humaniter internasional. Baru PLKH Klinik Hukum. Misal keperdataan, pidana, anti korupsi, ini biasanya PLKH Klinik Hukum ini maksudnya adalah kamu magang di kantor lembaga bantuan hukum. Kalau keperdataan berarti nanti kamu akan bantuin urusan masyarakat yang berkaitan dengan keperdataan. Kalau pidana yang berkaitan dengan pidana, korupsi ya korupsi. Lingkungan ya lingkungan gitu. Lembaga bantuan hukum tuh kayak kantor pengacara. Tapi nggak harus kantor pengacara karena UGM sendiri punya PLKH-nya sendiri gitu. Punya lembaga bantuan hukumnya sendiri gitu. Ada magang, magang ya dulu nggak ada ini magang saya. Luar biasa nih kalau ada magang. Magang dihitung sekarang guys. Bagus guys di kampus sekarang guys. Ini PLKH magang juga nih bagus ya menurut saya. Biar kamu langsung bisa praktek belajar ilmunya langsung gitu. Saya nyaranin sih magang itu. Biar kamu nanti ada bekal untuk lamar kerja ya. Zaman saya dulu nggak ada nih gitu. Iya. Bagus Pak Dekan. Ya. Mata kuliah konsentrasi dan sebagainya. Nah ini nanti kamu bisa baca-baca sih. Tapi yang jelas sudah jelasin ya. Semoga paham. Nggak apa-apa, nggak paham juga sebenarnya karena belum belajar kan. Dan kita akan coba lihat untuk yang internasional ya. Saya share screen dulu bentar. Stop. Tab IUP. Ya. Ini ya untuk IUP ya. IUP itu berarti yang kelas internasional ya guys. Kalau misalkan kalian bingung. Jadi ini nanti full pakai bahasa Inggris. Kita lihat pelajarannya guys. Indonesian Value and Ideology. Bentar, kita compare dong sebelah-sebelahannya. Nah, ini mirip ya kayak tadi ya. Pancasila, agama, ini mirip guys. Pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, ilmu negara, konstitusional hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum lingkungan, ini sama guys malah ya. Civil law, dan ini KKN juga wajib. Civil law berarti dia berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, international law. Wah ini ya kalau kalian ini sama lah ya, sama yang tadi, ini cuma bahasa Inggrisnya aja ya. Civil law, legal research, legal audit, nah ini baru nih. Yang ini tidak ada ya di reguler ya. Legal audit nih tadi kita nggak ada nih legal audit. Oh iya, labor law ada. Legal audit, ini kayaknya tadi nggak ada ya. Ada apa nggak ya? Nggak ada kayaknya ya. Oke, itu yang nggak ada. Kalau nggak salah sih pokoknya bedanya tuh akuntansi aja. Yang pokoknya benar-benar beda ya. Jadi bisa dibilang untuk hukum internasional dan hukum yang kelas internasional dengan yang kelas reguler gitu ya. Itu mirip guys gitu ya. Hanya saja memang dia ada beberapa kurikulum tambahan, pelajaran tambahan. Legal audit, misalkan. Ini hukum pidana khusus tadi ada. International Economic Law ada, hukum bisnis internasional. Legal writing ada, HAM ada internship dan sebagainya. Ya, yang ada tadi cuman audit doang. Dan memang kalau kelas internasional ya, itu dia punya kesempatan untuk bisa double degree. Jadi dia kuliah di UGM sekaligus di Belanda, jadi nanti gelarnya tuh 2. Ya. Saran saya untuk yang ambil kelas internasional ya kamu belajar bahasa Inggris lebih jauh, satu. Yang kedua adalah budget ya. Karena saya nggak tahu deh kuliah di Belandanya itu wajib atau enggaknya ya untuk saat ini gitu. Karena lagi Covid kan. Kalau wajib ya kamu persiapin juga ya dananya gitu untuk hidup di sana. Nah, tapi ya
sama ya secara garis besar nih kalau pelajaran kita lihat-lihat nih, legal writing, negotiation, interviewing ini beda lah ya. Nih international business transaction ada, disputed ada semua. Ya mirip lah guys ya. Cuman memang ini ada yang ada yang enggak, tapi secara garis besar ini sama. Jadi bedanya apa yang internasional, yang IUP dengan yang non IUP, secara kurikulum bedanya sedikit, tapi memang dia punya kesempatan untuk bisa double degree dibandingkan yang reguler. Seperti itu guys. Nanti linknya tuh ada di bawah ya. Kalau misalkan kalian mau baca-baca, dan ini tuh data terbuka sekali lagi, bukan data yang rahasia atau apa gitu, karena saya sendiri googling bisa dapat gitu. Nah, kita masuk lagi ke sini. Jadi kesimpulannya adalah ya, kamu ketika kuliah hukum, kamu akan belajar banyak tentang hukum yang ada di Indonesia. Hukum adat, hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum Islam gitu ya. Dan nanti kamu secara kuliah ada kelas IUP ataupun kelas reguler, ini tergantung kamu masuknya mana gitu ya. Yang reguler dan IUP beda sedikit kurikulumnya, hanya saja memang dia ada kesempatan IUP itu untuk bisa double degree gitu. Nah ini semua tergantung dari kebutuhan kamu. Seperti yang tadi saya bilang, salah satu faktornya adalah kamu melihat kemampuan finansial kamu dan keluarga, ya kan, dari aspek biaya hidup sampai perkuliahan. Dan untuk pemilihan kampus ya, jangan lupa pilih kampus itu yang akreditasinya A, yang terbaik, yang networknya juga bagus. Kamu bisa lihat di link alumninya harusnya ya, di mana aja. Karena network itu sangat membantu dalam pekerjaan. Mungkin dari broadcast job opportunity pertama kali di-share gitu, khusus angkatan kamu doang atau kampus kamu doang gitu. Dan jangan lupa, jangan salah gitu ya, kalau sarjana hukum juga bisa kerja di bidang apapun yang penting S1. Seperti Mbak Najwa Shihab yang jadi presenter bahkan punya acara sendiri, luar biasa. Gitu aja dari saya, terima kasih. Dan kamu boleh subscribe maupun follow berpendidikan.id sekarang juga, biar selalu update tentang berita pendidikan saya ini bermanfaat kan gitu. Dan kalau kamu udah subscribe dan follow, kamu boleh share ini ke teman-teman kamu, biar teman kamu juga subscribe dan follow. Terima kasih banyak guys.